Yang ayo kawan, marilah bersenam untuk melihara kesehatan. Dulu pas masih aktif di pencaksilat kayak gitu, juga sering ngajakin putra-putranya untuk ayo latihan silat kayak gitu nggak? Kalau latihan kita dari kecil semua, tapi yang diprioritaskan kita adalah senamnya. Ya, tapi ya gitu. Kalau kita minta jurus, dia bilang buat apa? Emang orang mau dipukulin terus? Nah, jadi kita intinya kalau kita putra-putranya bukan berarti jurus tidak penting ya, tapi kita diprioritaskan tuh adalah khusus di senamnya. Karena kami dijamin dengan Bapak, kamu nggak usah pakai jurus lah, senamnya saja, kamu nggak akan kalah kalau untuk berantem. Dan itu saya buktikan. Ya walaupun kita waktu itu juga sambil jurus ya. Jadi dari kecil tuh kita sudah. Malah Mbak Ayu saya tuh masih ingat tuh sampai sekarang. Zaman di Madiun itu kalau pertama kali muncul di bengkel itu, kita senam. Senam itu kita demonstrasi itu kami, putra putrinya Bapak. Itu nggak dihitung 1, 2, 3, pakai lagu. Lagu? Yang ayo kawan, marilah bersenam untuk melihara kesehatan. Kesehatan lebih dari kekayaan. Ayo kawan, kita bersenam. Jadi Bapak ngajarkan kami namanya pencak ini bukan untuk berantem, untuk kesehatan. Tapi kita sebagai laki-laki kan juga tidak boleh takut kan. Maka kami diajar kalau kamu ditantang sebagai laki-laki kalau Bapak lebih baik mati. Sehingga kami itu kalau ditantang mati pun kami jadi. Maka ya zaman remaja ya kita ya disebut jagoan, memang berangasan juga jadinya gitu. Kayak anak-anak saya juga nganggap tahunya bapaknya jagoan, tapi kalau kita bilang kita esa diketawain, nggak ngerti kan. Ya mereka itu melihat potret-potret aja dulu. Dulu pas masih kecil kayaknya kebanyakan putra bapak itu kan cowok itu. Iya. Nah, pasti sering dong kayak berantem sama saudara kayak gitu. Oh, nah, bukan sering lagi, kayaknya dia. Mungkin Pak Sam sama Pak Edi kayak enggak, gitu. Kalau kami enggak. Enggak. Iya sama kompaknya sama Mas Ari almarhum. Saya sama Mas Wid. Itu pasangan berantemnya. Iya, enggak pasangan kampak tuh. Kompaknya. Oh, pasangan kompaknya. Kalau mereka berantem pakai kampak loh, jangan dikira. Nah, kayak gitu pas melihat putra-putranya lagi berantem kayak gitu, Bapak gimana sikapnya? Tahu aja kami yang oh, kira malah ayo. Saya yang nggak bisa terima. Karena kalau gimana ya? Kalau untuk gaya begitu, kalau kita berantem, Bapak tuh tidak pernah marah. Namanya anak laki, ya kan? Nah, kalau kita misalnya dikejar pakai kampak atau gini gitu, maka itu belajar. Itulah gunanya latihan sebagai laki-laki. Sehingga kami belajarnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal apa, suka-suka kita. Pak latihan, yuk. Jadi biasanya kalau udah sekali latihan, terus ya, nanti berhenti, latihan lagi. Karena siapa tahan mas, tiap subuh, habis sholat subuh bangun, ini udah digeser sama bapak. Akhirnya kita kan jadi pakai ini udah digeser. Kita senam, ya, supaya lapang kan gitu. Nah, barulah kita ini selesai itu melantai kan basah gitu. Kalau udah begitu kan basahnya bukan sekedar netes gitu mas, kita betul-betul. Nah kayak gitu kan misalkan subuh kan kadang-kadang waktunya orang males kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Ada nggak yang nggak mau males? Ya nggak apa-apa, sering. Nggak apa-apa, nggak marah bapak. Nggak apa-apa ya. Paling kalau misalnya dianggap udah terlalu lama, nanya lagi, malesnya masih ada nggak? Emang kenapa Pak? Kapan kita latihan lagi? Ya begitu aja. Gak pernah marah. Nggak pernah marah, nggak pernah nolak.
kami terus terang ya, jujur khususnya saya yang paling lama dulu gitu. Itu agak males karena apa? Nambahnya susah. Kalau nggak sempurna gerakannya nggak ditambah sama Bapak. Sehingga akhirnya kita bilang, Pak, ini kalau nggak ditambah tiap hari, kan tiap hari latihannya tiap subuh. Kalau nggak ditambah, gue nggak mau latihan. Oke, Bapak tambah. Ya kan? Wah, semangat kan kita semangat. Tapi lama-lama kan gerakannya ke belakang kan makin sulit. Pak, tunda dulu ya Pak. Loh, katanya tiap hari minta ditambah. Ya tadinya yang sehari tambah, 2 hari. Saya ngerasa wah ini belum beres gitu kan. Pak, mundur lagi ya. Ya kita yang diolok. Loh, katanya minta. Lah iya Pak, ini kemampuan saya cuma begini. Dia ketawa ya. Oke. Pernah nggak lihat Bapak itu latihan sendiri kayak gitu? Loh, tiap hari kita bareng. Nggak, maksudnya Bapaknya menyendiri terus gerak-gerakan silat kayak gitu, iya. Nggak ngajak? Dia kalau kita nggak mau, dia latihan sendiri. Tiap hari kayak gitu? Tiap hari sampai meninggalnya. Minimal senam. Jadi malu saya. Sehari sebelum meninggal ya, 2 hari ya masih ngajar kita itu. Saya agak sesalkan satu ya. Ini jurus terakhir, kuncian terakhir. Yang biasanya beliau itu nggak pernah mau ngomong kan. Ini terakhir ya Sam. Apa Pak kuncian? Lepas mati Pak. Iya. Waduh, nanti dulu ya Pak. Kayak gitu. Jadi ada satu kuncian. Kalau kita lepas pasti mati. Takut kan saya, ya kita istilahnya kan udah mulai dewasa, udah kuliah kan waktu itu saya. Jadi saya nolak. Nah pada saat terakhir, oke Pak, kapan kita latihan? Nanti dulu lah. Rupanya beliau mau meninggal gitu. Jadi saya nggak sempet. Jadi Bapak ini belajar senam sama Pak Irsad itu nggak kayak kita ya, paling hitungan 2 tahun 3 tahun ya, kayak sampai bertahun-tahun ini. Ya kita ya sebelum jurus ya senam dulu sampai belel gitu. Maka kalau ditanya kami itu misalnya ya, saya kadang-kadang kan suka nanya, kalau kita latihan ini senam itu sampai berapa sih? Babak berapa? Kami nyebutnya babak ya. Karena kan pertama gerakan tangan, 1 gerakan tangan, 1 kaki, campur, kan begitu. Karena kami nggak pernah di luar, kami belajar tapi kan kami nggak pernah tamat kan Mas. Karena kalau kita tanya Pak, kapan kami tamat? Nggak ada tamatnya, belum tamat kalian. Dan bukan hanya saya saja ya, yang namanya kita keluarga besar Irsad, itu memang tidak ada yang disahkan. Dan memang ini kami pernah bicarakan juga ya, karena jangka panjangnya gitu. Jadi beliau udah waspada sebetulnya, udah waskito gitu. Karena waktu itu saya ngerasa loh, tiap saya keluar begini gitu, begitu orang tahu saya anak Pak Irsad, orang berubah. Berarti saya bilang kan saya numpang Bapak. Ini selalu kita bicarakan. Pak, kalau begini kita nggak usah gini gitu. Itu yang Bapak inginkan. Kan bukan soal ini yang kan yang penting hatinya. Saya pernah menanyakan, saya kok suruh latihan terus, kapan saya disahkan kayak gitu? Iya. Katanya. Oh tamat gua belum katanya. Kapan tamatnya? Masih lama. Tamat lagi nih. Loh Mas, gerakan tangan gini aja, kita lempeng dikit gini. Ini salah. Ini bentuk tuh harus kelihatan. Bahwa tiap gerakan itu dia tidak boleh lurus. Dia tetap harus ada sikunya sedikit. Salah dikit ini salah. Nggak ditambah dulu. Jadi kita ngancam. Kalau nggak ditambah, kami nggak mau latihan. Misalnya Edi gitu ya, dia bosen latihan gitu. Dia bilang, Pak, saya nggak mau latihan. Saya mau toya, oke. Walaupun sebetulnya kalau kita di ini belum waktunya, tapi kita toya dulu. Nggak tahu toya sekarang masih 16 jurus nggak? Ya 15. Ya? 15. 15 ya. 15. Ya. Ini toya. Kalau saya lebih senang tangan kosongnya, lebih enak. Enak kalau dari jauh kan mukul orang. ya sempat kita belajar juga tapi nggak terlalu ini. Maka kami itu
diwanti-wanti, Nggak ada belajar Trisula. tidak boleh mukul, tidak boleh segala macam. Trisula ada diajari. Kalau di kurikulum sih belum ketemu Trisula. Oh, Berarti Bapak dulu juga Trisula, main Trisula. cuman Ya? belum sempet diajar. Kalau saya nggak mau, gue nggak suka gituan. Ya mungkin karena kita dulu kelewat bandel ya mas, biasa berantem. Belajar Trisula juga, nggak boleh kan? ada Trisula. Ada kita Trisula Brakman mas, ada 5 kilo satunya. Memang disengaja untuk pergelangan. Oh iya, Untuk mata begini pergelangan. ya. Gimana makanya? Jadi semua bikin sendiri gitu loh. Masih ada dulu tapi nggak tahu di mana. Ya sejak rumah Bandung, kita tinggal di rumah Bandung itu lah berantakan semua. Karena orang banyak yang ngincer kan mas masalahnya. Kalau Trisula itu saya ingat ada 6 memang itu bapak selalu ini. Dia kalau itu ya latihan begitu. Saya bilang pak kan berat tuh, itu kan kata kamu. Dia selalu begitu kalau kita ini itu kan kata kamu, karena kamu nggak pernah memegang. Jadi ya gimana ya? Kita sendiri kadang-kadang juga bingung kok. Karena bapak itu kalau nggak ditanya atau nggak diminta, dia nggak akan. Nah, kadang Eza itu rame sering datang ketemu Pak Ersat itu ketika di mana Pak? Di Bandung, Aceh apa? Dimanapun berada nggak pernah putus. Selalu aja datang. Ya, kalau di Bandung tuh dulu yang banyak orang-orang Auri, setahu saya. Cuman ya gitu, pokoknya kalau udah bicara Esa, saya biasanya kabur. Kita anak-anaknya udah kabur aja dah. Ya itu tadi karena kami nggak mau gitu loh mas ya. Bapak yang istilah susah payah, kami dapat fasilitasnya itu yang kami nggak mau. Sehingga sampai saya kerja pun saya banyak menghindar. Mereka nanya kadang-kadang, Pak, nama Bapak kan pakai Ersat, kan pernah di Madiun gini-gitu, Bapak kok bukan? Bukan. Walaupun ada yang tahu baru saya oke. Ini karena ya kebetulan terus terang aja karena Mas Sakti yang ngubungin kami. Kalau nggak kami mungkin enggak. Nggak buka suara ini. Hilang. Ya bukan apa, kami malu mas. Ya. Dan itu sebabnya kenapa kami tidak pernah disahkan. Dan ternyata kan sekarang saya lihat ribut-ribut ceramah kota kan, inilah yang kami takutkan. Karena saya sadar banget posisi ini dan ini maka agak gimana lah gitu. Iya, masuk ya. Baru nggak saya. Jadi kami sudah bicarakan loh mas, itu tahun 70-an. Iya. Kami duduk begini, berdua, Bapak Besila di sini, saya di situ. Hanya bingung kan pengesahan tahun berapa bu? Tahun berapa? Nggak sah. Kalau kita nggak pernah tamat, maka terus saya ngiri lihat Mas Ajis dan Mas Isma. Tamat, aduh. Tamat pengesannya doang lah. Nggak, karena itu kesehatan tadi mas. Dan saya merasakan sendiri ya. Begitu saya enggak, inilah yang terjadi mas. Yang tadinya kita gini gitu, badan saya fit terus. Begitu pensiun kita mulai ini terasa. Rajin bawati itu sampai sekarang. Kalau Yang di Jerman. yang di Jerman, yang perempuan, Perempuan. nah, dia nggak hanya ngajar senam kepada orang Jerman, tidak jurusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.